Ya, kembali di iNews Today dan langsung dari iNews Center Jakarta, pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim buka-bukaan soal dugaan korupsi pengadaan laptop di kementerian yang pernah ia pimpin. Ya, pemirsa, Nadiem mengaku siap mendukung proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Ya, pemirsa, Nadiem Makarim menyebut pengadaan laptop dilakukan di masa pandemi COVID-19 agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Ia pun menegaskan pengadaan 1,1 juta unit laptop untuk 77.000 sekolah dilakukan secara transparan. Ia pun mengaku siap memberikan penjelasan kepada penyidik Kejagung bila diperlukan. Sebelumnya, pemirsa, Kejaksaan Agung mendalami perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. 3 staf Kemendikbudristek telah dicegah ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan. Di tahun 2020, krisis pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga menjadi krisis pendidikan. Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin agar bahaya learning loss atau hilangnya pembelajaran bisa kita tekan. Sehingga program pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi resiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung. Kemendikbudristek melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun. Selain mendukung pembelajaran jarak jauh, perangkat TIK itu juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Untuk menanggapi proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait pengadaan laptop Chromebook, saya menyampaikan hal-hal berikut. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Kementerian didampingi oleh Jamdatum ya, dari Kejaksaan khusus sebagai pengacara negara. Ya. Jadi waktu pengadaan ini pun Jamdatum sebagai pengacara negara juga ikut, ada suratnya juga, dan juga sudah diaudit oleh BPKP, tidak ada pelanggaran. Kira-kira begitu. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, hampir 97% laptop tersebut terpakai semuanya secara optimal. Ya, pemirsa, nama Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim muncul setelah terungkapnya dugaan korupsi pengadaan laptop di kementerian yang dipimpinnya. Ya, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 9 triliun rupiah. Oh yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar. Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Menurut Harli, hingga kini sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Tak menutup kemungkinan jika dibutuhkan maka Jaksa Agung akan memanggil Nadiem Makarim. Adanya dugaan korupsi ini kan adanya di Kemendikbudristek. Ada kemungkinan mantan Menteri Pendidikan ini dipanggil Pak Nadiem ini, Pak? Nah, kalau pertanyaannya demikian, maka
siapa saja pun ya, jika memang itu menjadi kebutuhan dalam penyidikan ini, kebutuhan penyidik, maka pihak-pihak yang terkait yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu bisa saja dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan. Karena tujuan penyidikan adalah membuat terang dari tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sebelumnya penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung ini menggeledah 2 apartemen di Jakarta. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis Chromebook di Kemdikbudristek periode 2019 sampai 2023. Dan petugas ini menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harly Siregar, penggeledahan dilakukan terkait adanya dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis sistem Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2023. Penggeledahan di 2 tempat, ya, ada 2 apartemen terhadap 2 orang yang berbeda, ya, dan dari penggeledahan itu penyidik menemukan berbagai dokumen, ya, berbagai dokumen, buku-buku catatan dan berbagai dokumen lainnya, dan juga menemukan barang bukti elektronik, ya, yang sekarang tentu semua itu sedang dibaca, dianalisis, ya, untuk melihat informasi-informasi apa yang bisa diperoleh dan membuat terang dari tindak pidana ini. Selain itu, Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Dalam hal ini, Harly Siregar menegaskan semua pihak manapun, siapapun yang membuat terang tindak pidana ini bisa saja dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Diketahui anggaran untuk pengadaan laptop Chromebook mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini setelah apartemennya digeledah, pemirsa, 3 staf khusus Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi ini dicekal berpergian ke luar negeri. Ya, pencekalan ini dilakukan setelah ketiganya mangkir saat dipanggil oleh penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menerbitkan pencekalan ke luar negeri untuk 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Mereka adalah Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Pencekalan dilakukan setelah ketiganya mangkir saat dipanggil sebagai saksi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Pencekalan ke luar negeri berlaku pertanggal 4 Juli 2025 batas waktu yang belum ditentukan. Seperti yang sudah kami sampaikan, penyidik mempertimbangkan untuk melakukan upaya cegah, tangkal terhadap yang bersangkutan itu sudah dilakukan. Ya, jadi pertanggal 4 Juni 2025, berarti kemarin, ya, penyidik sudah meminta untuk dilakukan pencegahan dan itu sudah ditetapkan, ya, dalam sebagai pihak atau sebagai orang yang dilakukan pencegahan. Untuk melanjutkan penyelidikan, rencananya penyidik akan kembali memanggil ketiganya pekan depan. Sebelumnya, penyidik telah menggeledah rumah ketiganya. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang elektronik seperti gawai dan laptop. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polemik aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya ini masih terus bergulir hingga saat ini. Pemerintah telah menghentikan sementara operasi tambang nikel dari PT GAK Nikel di Raja Ampat sembari dilakukannya verifikasi dari Kementerian ESDM. Aktivitas tambang nikel terbesar di tanah Papua kini terhenti sejak keputusan penghentian sementara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 5 Juni 2025 lalu. PT GAK Nikel menghentikan seluruh kegiatan penambangan di Pulau GAK Raja Ampat, Papua Barat Daya. Puluhan alat berat dan dam truk terparkir, sementara aktivitas pekerja nyaris tidak terlihat. Selain PT GAK Nikel, pemerintah juga menghentikan sementara operasi 4 perusahaan tambang lainnya di kawasan serupa untuk menghindari kerusakan lanjutan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas berbasis hasil evaluasi lintas kementerian. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK, karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku sudah melakukan perawatan lingkungan secara bertahap di lahan-lahan bekas galian penambangan nikel. 2018 sudah mulai ini keberhasilannya, terus 2019 sampai dengan 2024 yang tadi kita lewati, itu 2024. Pak, total luas lahan sudah direboisasi sendiri, reboisasi dan reklamasi. Yang sudah direboisasi kan ada 281 tadi ya? Iya. 263 yang sudah dibuka, 131 sudah reklamasi. 131 sudah reklamasi. Baik. Terus 59 dianggap berhasil. Yang ini ya? Betul. Berarti yang dari tahun 2018-2019 sudah terlihat hasilnya, berhasil. Penghentian ini menyusul sorotan tajam dari publik dan komunitas pemerhati lingkungan yang menilai aktivitas tambang di kawasan pariwisata dunia seperti Raja Ampat berpotensi merusak ekosistem. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup angkat bicara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Rencananya, Kementerian LH akan bertolak ke Raja Ampat melakukan tinjauan langsung pada pekan depan. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian pemanggilan penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, nih ekspansi pertambangan nikel di Raja Ampat ini jadi sorotan ya, bahkan di media sosial ini ramai sekali pemirsa, teman-teman kita semua mungkin ya ini ada yang menyoroti menolak pertambangan nikel di Raja Ampat. Ya, sangat disayangkan meskipun Bahlil sebelumnya menyampaikan bahwa
30-40 km dari Pianemo atau tempat destinasi wisata yang internasional itu, tapi tetap saja ini mempengaruhi ekosistem bawah laut. Pastinya, apalagi pertambangan nikel pemirsa. Emang jadi pro kontra sih sebenarnya. Indonesia ingin menjadi pemasok nikel yang konon katanya nikel ini adalah pemirsa adalah baku utama untuk kendaraan listrik nih. Nah, sementara lagi tren-trennya boomingnya sekarang di dunia adalah kendaraan listrik harus pakai baterai seperti itu. Tapi di lain sisi, ya mau nggak mau pertambangan pasti akan merusak sekitarnya ekosistem. Juga. Belum lagi timbal racun dari nikel itu sendiri untuk warga yang tinggal di sana. Sebenarnya pertanyaannya adalah apakah kendaraan listrik ini go green? Apakah ini juga ramah untuk lingkungan? Apakah nanti ujung-ujungnya akan merusak lingkungan? Merusak seperti lingkungan. itu, pemirsa. Tapi informasi terbaru nih Pram dan juga pemirsa, hari ini akan ada pernyataan dari Kepresiden bahwa akan ada pencabutan 4 IUP untuk perusahaan nikel yang ada di kawasan Raja Ampat. Jadi batasannya kita akan lihat sama-sama nanti. Semoga juga Raja Ampat masih jadi surga bawah laut terindah di dunia. Pemirsa, ini Presiden Prabowo Subianto pemirsa disebut-sebut kecolongan dengan adanya izin tambang nikel di Raja Ampat. Ya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebut izin operasi penambangan merupakan wewenang pemerintah pusat. Dan berikut dialog lengkapnya di program Newsroom bersama rekan Nadia Valeri. Yang ada di kita ini hanya 4. 4 itu 2 yang memiliki izin. Oke. 2 lagi yaitu, tidak berizin. Itu kontrak karya itu PT GAC Nikel. Ada terus 4. Yang 1 itu KW. Terus yang 1 itu ini Anugerah Surya Pratama. Dan yang 1 itu yang 3 itu yang ada izin di kita. Yang PT Surya Anugerah Pertama ini izinnya sudah selesai tahun 2024. IUP-nya. Nah, sedangkan PT GAC Nikel dengan KW itu masih berjalan. KW ini kita juga sudah rekomendasikan untuk dievaluasi AMDAL-nya. Jadi itu kira-kira itu 3 perusahaan itu. Mungkin ada yang lain tapi belum ada belum ada izin di kita. Oke, untuk proses evaluasi ini nantinya akan berjalan berapa lama, Pak Elisa? Hingga ada keputusan apakah penambangan nikel boleh dilakukan ataupun tidak? Ya, ini kita serahkan sama pemerintah pusat, kan kewenangannya ada di pemerintah pusat. Yang mengeluarkan izin, IUP ini kan pemerintah pusat. Dan memang pertambangan itu sekarang domainnya pemerintah pusat. Oke. Nah, kita usulkan supaya segera dilakukan rapat untuk melakukan evaluasi, untuk menghadirkan kementerian yang terkait, termasuk pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dan juga kita akan mengajak masyarakat adat, ya pemilik hak ulayat juga kita bawa untuk bisa di rapat itu, sehingga kita bisa lihat apakah itu bisa dilanjutkan atau dihentikan. Itu tergantung dari keputusan rapat itu. Ya pemirsa, ini masih dalam momen Idul Adha kemarin pemirsa, ini dapat daging kurban melimpah, jasa penggilingan daging di Jombang, Jawa Timur ini kebanjiran orderan. Nah, informasinya akan kami hadirkan usai jeda, jangan kemana-mana, News Today akan segera kembali.